Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita ketemu sama Ibu di pelajaran IPA. Nah, untuk melanjutkan materi minggu kemarin, materi kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, apa sih pentingnya pengukuran gitu? Kenapa kok kita harus belajar pengukuran? Jadi ketika kamu melakukan penyelidikan ilmiah, ya penyelidikan ILPA, salah satu caranya adalah menggunakan metode ilmiah. Di metode ilmiah itu ada yang namanya eksperimen. Jadi ketika kamu melakukan tahap eksperimen, otomatis kamu akan melakukan pengukuran dari suatu benda itu. Oke. Nah, sebenarnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kamu lakukan. Contohnya adalah ketika kamu mengukur tinggi badan kamu, atau ketika kamu itu ingin menggambar persegi, terus habis itu menggunakan mistar kamu mengukur berapa sentimeter yang akan kamu gambar, atau ketika kamu sedang menimbang berat badan kamu. Dan sekarang yang paling sering itu adalah ketika kamu ngecek suhu badan kamu itu berapa gitu. Jadi intinya pengukuran itu adalah membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Misalkan dalam pengukuran kamu diperoleh ya tinggi badan kamu adalah 150 cm. Berarti kamu itu membandingkan nilai cm-nya gitu. Jadi contohnya nih, berarti di sini kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa nilai yang kamu peroleh ada 150. Pembandingnya itu adalah sentimeter. Contoh ketika kamu ini berarti 86 kilogram. Berarti 86 ini adalah nilainya, ya. Kilogram ini adalah satuannya. Atau ini adalah 36,7 derajat Celcius. Berarti ini adalah pembanding nilainya, ya kan? Ini adalah satuannya gitu. Jadi pengukuran itu tidak terlepas dari besaran dan satuan. Besaran itu adalah namanya, satuan itu adalah identitasnya. Jadi kalau kamu mengukur tanpa menggunakan satuan, kamu akan bingung. Oh iya, tadi 86 itu apa ya? Oh, kalau kamu 86 kg, berarti dia itu adalah besaran massa gitu. Jadi dia adalah massanya. Oke, satuan sendiri itu dibagi menjadi dua, Nak. Yang pertama itu adalah satuan baku, dan yang kedua itu adalah satuan yang tidak baku. Gampang ngingetinnya adalah ketika kamu belajar satuan baku, siapapun yang melakukan pengukuran itu nggak akan berubah nilainya. Nah, jadi misalkan nih si A, ya si A misalkan, Ibu kasih contoh A mengukur B. Ternyata hasilnya mengukur apa? Tinggi ya, mengukur tinggi B. Ternyata hasilnya 180 cm. Wow, tinggi sekali. Iya, karena si B ini pemain basket ya. Oke, ternyata si C juga mengukur. Oh, ternyata hasilnya juga sama. 180 cm. Inilah kalau dia menggunakan satuan baku. A, B, C, D, E, F, G mau mengukur siapapun, mengukur si B, tetap aja hasilnya akan mendapatkan 180 gitu. Beda dengan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku, itu tuh apabila dia itu diukur atau ya digunakan oleh orang yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda juga. Nah, kita contohkan. Ya kan? Kita contohkan misalkan si A ya mengukur si B. Itu ternyata adalah misalkan contohnya adalah jengkal, langkah dan lengan ya. Kita coba menggunakan jengkal. Ternyata adalah 15 jengkal. Nah, si C, B kan yang diukur, mengukur si B. Ternyata ada berapa? 17 jengkal. Si D mengukur si B, 19 jengkal. Dan lain-lain. Akan beda-beda hasilnya. Nah, ini adalah satuan yang tidak baku. Seperti itu. Jadi, siapapun, beda orang yang mengukur hasilnya akan berbeda.
Sedangkan besaran sendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kalau besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi biar tidak biar tidak bikin bingung antara negara satu dengan negara yang lainnya, maka dibuat sistemnya adalah sistem satuan internasional. Nah, besarannya itu adalah besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Tapi yang akan kita bahas adalah sistem besaran pokok MKS dan CGS gitu. MKS itu meter, kilogram, dan sekon. CGS itu adalah sentimeter, gram, dan sekon. Sedangkan untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi untuk memperoleh besaran turunan, kamu harus tahu dulu besaran pokoknya apa. Gitu. Besaran pokok ada 7, ya. Biasanya Ibu cara mengingatkannya atau cara menghafalkannya paling gampang adalah J, W, S, M, P. Nah, J itu jumlah zat, satuannya mol, I itu intensitas cahaya, satuannya kandela, W itu adalah waktu, satuannya sekon, A itu adalah arus listrik, kuat arus listrik, satuannya ampere, S itu adalah suhu, satuannya Kelvin, M itu adalah massa, satuan kilogram, P itu adalah panjang, satuannya meter. Jadi ini besaran pokok yang ada untuk saat ini. Gitu. Nah, oke, kalau kamu berbicara besaran pokok panjang, itu ya kita akan membahas satuannya sekarang. Satuan panjang itu ada macam-macam, ada yang meter, itu untuk satuan internasional, ada yang kilometer, ada yang milimeter, ada yang sentimeter, dan lain-lainnya. Nah, cara mendapatkan panjang itu dengan menggunakan apa? Pengukurannya menggunakan mistar, nah, atau jangka sorong. Kalau mistar ini udah pasti untuk mencari panjangnya ya. Oke, bentar. Untuk mencari panjangnya, panjang sebuah benda yang dia tidak terlalu panjang satuannya. Kalau ini bisa diameter benda, bisa kamu gunakan untuk mengukur kedalaman. Kita bisa menggunakan jangka sorong. Dan jangan lupa dengan konversi satuannya. Di satuannya itu nanti bisa dikonversi. Ibu yakin kalian udah bisa di rumah, ya, karena SMP kita udah belajar, SD kita udah belajar, jadi jangan dilupakan karena akan kita pakai sampai nanti. Kalau massa itu pengukurannya menggunakan apa, Bu? Ada namanya neraca atau biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari namanya timbangan gitu. Neraca pun ada neraca digital, ada neraca manual, atau kalau dalam lab itu bisa menggunakan neraca Ohayus, ya kan? Nah, jangan lupa juga dengan sistem satuannya. Sistem satuan massa itu yang kita gunakan untuk satuan internasionalnya, ya. SI-nya itu adalah apa? Satuan SI-nya dia apa? Kilogram. Gitu. Kalau waktu, pasti ini udah tahu semua ya. Waktu pasti menggunakan stopwatch. Atau pengukur waktu ya. Nah, ini konversinya. Jangan dilupakan anak-anak konversi ini. Karena nanti pun kita akan pakai. Gitu. 1 jam itu 3.600. Atau detik, 1 jam bisa 60 menit. Atau 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, tadi kita udah belajar besaran ya, besaran turunan. Nah, ini adalah contoh besaran turunan. Besaran turunan itu ada karena dia harus diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas ini ada karena turunan besaran panjang. Besaran pokok panjang. Volume diperolehnya dari turunan besaran panjang dan besaran luas. Massa jenis dari massa dan volume. Kita akan bahas satu persatu di sini. Luas itu paling gampangnya kita menggunakan luas persegi panjang ya. Oke, ada panjang sama lebar. Berarti luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Berarti luas ini turunan dari 2 kalinya besaran panjang. Ya, 2 kali besaran panjang karena ada panjang dan lebar gitu. Sehingga satuan luas itu adalah apa? Meter kuadrat. Kalau volume, Bu? Oh iya, volume itu diperoleh dari luas alas kali tinggi gitu, kali tinggi. Nah, tinggi ini adalah besaran panjang.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa volume diperolehnya dari mana? Dari besaran luas dan besaran panjang. Gitu. Ya. Satuannya apa, Bu, volume? Ya, satuannya kalau luas tadi apa? Meter kuadrat kali tinggi meter juga. Jadi satuannya adalah meter pangkat 3. Gitu. Kalau kecepatan, nah kecepatan ini diperolehnya dari mana? Dari jarak. Jarak itu ada satuannya meter, berarti dia itu adalah panjang. Oke. Besaran panjang dan waktu. Satuannya apa? Second. Nah, berarti panjang dan waktu. Berarti satuannya apa? Satuannya adalah meter per second. Kalau massa jenis, ya massa jenis itu diperolehnya dari mana? Simbolnya rho, diperolehnya dari massa per volume. Massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Volume meter pangkat 3. Gitu. Jadi besaran massa jenis itu diperoleh dari besaran massa dan besaran volume. Seperti itu. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, selesai. Sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.